Bab 1896-7 Raja Iblis Besar, Raja Iblis Mata Jahat. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuushia. Plus mematikan mengatur ulang, Sisi, di ruang alien yang sunyi, di medan perang kuno, aura kematian yang sunyi dan dingin, disertai dengan semburan energi iblis yang sangat lengket dan energi iblis yang sangat jahat, memenuhi tempat ini, yang disebut tempat ini. Tidak berlebihan untuk menjadi zona kematian yang sangat serius. Medan perang kuno, ini adalah wilayah yang sangat istimewa. Ini adalah zona khusus yang dibuka oleh penguasa alam iblis dan Kaisar Iblis Tianhen dengan kekuatan reinkarnasi. Ya, bahkan 2 Raja Putih dan 1 Raja Hitam di antara pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang dikirim oleh pasukan jahat dari luar wilayah untuk menaklukkan dunia iblis sepenuhnya ditekan oleh Kaisar Iblis. Oleh karena itu, di medan perang kuno, itu bukan hanya tempat di mana banyak orang kuat dari dunia iblis bertemu hari ini, tetapi juga area khusus dengan 2 kota dan area iblis. Wilayah penindasan iblis, ini adalah sesuatu yang ada untuk menyegel dan menekan pembangkit tenaga listrik sejati di antara ras jahat di luar wilayah. Sebenarnya ada 2 dari mereka di medan perang ini. Tingkat kengerian yang mengerikan mungkin tidak kalah dari tempat Wan Xi yang sebenarnya. Di antara mereka, di antara 2 penjara penindas iblis, 1 penjara penindas iblis disegel dengan 2 raja alien tingkat putih dan banyak orang jahat. Ada juga 1, dikatakan bahwa hanya ada raja hitam yang menyegel klan jahat di luar wilayah tersebut. Mengenai pembagian kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat raja di antara ras jahat asing, tidak ada monster yang dapat mengetahuinya dengan jelas, tetapi 2 raja putih, menurut tebakan banyak pembangkit tenaga listrik, mungkin tidak melangkah ke reinkarnasi, tetapi raja hitam, tetapi itu pasti pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, karena pada awalnya, Kaisar Iblis sendirian menekannya di sini dengan teknik kultivasi misteriusnya dan senjata mendominasi dunia iblis. Robek, Xiaoyan dan yang lainnya perlahan-lahan berpisah dari Wan Yaowang dan yang lainnya. Segera, Xiaoyan membawa 1000 elit di belakangnya, serta peri pertempuran bintang 8,5 langkah dan 9 jenderal peri pertempuran bintang 7. Kekuatan-kekuatan yang lebih rendah tersebar di sekitar jajaran Dewa Pertempuran Bintang 1 hingga Bintang 6, dan bersama-sama mereka memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang. Medan perang Tianyuan dianggap sebagai medan perang terakhir dari 10 medan perang teratas, tetapi juga merupakan area khusus tempat harta karun dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya hidup berdampingan. Sekarang, di 10 medan perang teratas, diperkirakan bahwa di antara medan perang peringkat teratas, di mana 3 pasukan monster yang kuat berdiri, mencoba bersaing satu sama lain, dan di mata mereka, 7 raja monster hanyalah pertarungan kecil. Ketiganya akan menentukan hasilnya, dan 7 raja iblis hanya bisa menundukkan kepala dan menjadi menteri, sementara 9 medan perang lainnya telah dibagi oleh 7 raja iblis saat ini. Harta peninggalan yang tertinggal memperkaya dirinya sendiri, mencoba mendapatkan kekuatan untuk melawan 3 pembangkit tenaga listrik. Di medan perang Tianyuan, saya tidak tahu siapa yang dengan sengaja membocorkannya, dan secara samar-samar terungkap bahwa naga Heisha dan pengawal serigala dikalahkan oleh Tiran Tianxiong, melarikan diri dari sini, dan mencoba meninggalkan medan perang kuno untuk memulihkan kesehatan mereka. Begitu berita itu menyebar, itu menjadi sasaran Raja Iblis bermata jahat. Pada saat ini, medan perang dipenuhi dengan pasukan Raja Iblis bermata jahat. Pada saat ini, di medan perang Tianyuan, Raja Iblis Mata Jahat telah sepenuhnya menduduki. Adapun pasukan Tiran Tianxiong lainnya dan Raja Iblis Tulang Putih, mereka perlahan-lahan tertidur di tempat pertama di antara 10 medan perang. Ternyata bersatu untuk mencoba memusnahkan sisa pasukan naga dan serigala Heisha dalam satu gerakan, dan Raja Iblis di bawah komando naga dan serigala Heisha, termasuk 10.000 Raja Iblis, juga mengumpulkan kekuatan mereka dan pergi menuju medan perang Rumah Dendam. Di sana, itu akan menjadi puncak yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dengan bantuan tulisan tangan Wan Yaowang yang sangat menakutkan, Xiao Yan dan yang lainnya perlahan memasuki medan perang Tianyuan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi pasukan mereka, jadi Xiao Yan dikirim untuk mencoba mengusir Raja Iblis bermata jahat, agar tetap menjadi jalan kembali terakhir. Di sini, aura yang menakutkan memang merupakan medan perang nyata dari pusat kekuatan dunia iblis dan ras jahat dari luar zaman kuno. Tepat setelah memasuki sini melalui celah angkasa, kekuatan jiwa Xiaoyan merasakannya, semua orang berdiri di langit,
Xiao Yan mengikuti tatapannya dan melihat ke bawah. Retakan gelap dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah, dan ada banyak tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Tampaknya di medan perang Tianyuan ini, apakah itu batu atau sebutir pasir, ia telah menyerap esensi darah monster yang tak terhitung jumlahnya dan aura jahat ras jahat asing. Sampai batas tertentu, itu adalah suplemen yang bagus untuk monster. Sangat mudah untuk mengekspos target dengan berdiri di langit. Turunlah terlebih dahulu dan kirim seseorang untuk menanyakan tentang pasukan Raja Iblis bermata jahat. Pada saat yang sama, tanpa perintahku, tidak seorang pun dapat menggunakan apapun di medan perang ini. Termasuk mayat-mayat di tanah atau darah monster yang jatuh, ingat, itu apa saja. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling dan menemukan beberapa bayangan gelap berjalan bolak-balik tidak jauh dari sana. Perintah Xiao Yan dikeluarkan perlahan, membanjiri hati orang-orang. Ya, 9 jenderal iblis di belakangnya mengangguk perlahan. Mereka cukup yakin dengan perintah Xiao Yan, jadi mereka melaksanakan perintah itu untuk sementara waktu. Weng berdengung, hanya berdiri di tanah yang suram, aura aneh memenuhi udara, seolah-olah mereka melampiaskan sesuatu. Seketika, dua benda di tubuh Xiao Yan bersinar dengan kilau yang agak menyihir. Salah satunya adalah pecahan buku iblis yang diperoleh Xiao Yan sebelumnya, yang mencatat banyak harta di dunia iblis. Tampaknya tubuh buku iblis itu berdiri di sini. Yang kedua adalah telapak tangan Xiao Yan, aura dunia bawah yang gelap. Tampaknya penguasa dunia bawah gelap juga merasakan aura yang agak menakutkan tentang tanah ini, tetapi penguasa dunia bawah gelap lebih seperti makhluk yang dipanggil. Jika Xiao Yan tidak berinisiatif memanggilnya, dia akan hidup tenang dalam kegelapan, yang disebut di dunia bawah. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu mengandalkan kekuatanmu. Aku akan berjalan di jalan ini selangkah demi selangkah. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Xiao Yan hari ini memiliki banyak cara di tubuhnya, dan dengan tambahan prajurit kegelapan, aku khawatir kekuatan tempur pamungkasnya akan berkurang. Itu adalah tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 8. Tentara beristirahat di sini, ingatlah untuk menyembunyikan napasmu. Xuan Yuan, pasukan untuk sementara diserahkan kepadamu. Tianhu Yaoshuai, ayo pergi. Ayo kita pergi dan lihat situasi di sini. Gelombang setelah serah terima, Xiao Yan memilih untuk mendirikan kemah di cekungan yang agak rendah, lalu mengangguk sedikit. Baiklah, Xuan Yuan dan Tianhu setuju pada saat yang sama, dan segera mundur. Xuan Yuan, yang terkuat di antara 9 jenderal iblis besar, yang memiliki kekuatan sempurna dari 7 dewa pejuang bintang, tidak terlalu buruk dan dapat memprovokasi peran utama. Saudara Xiao Yan, saya pikir gerakan Anda agak tepat. Setelah meninggalkan pasukan, keduanya berjalan di jalan yang tenang, dikelilingi oleh aura iblis dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup gelap. Tianhu menatap Xiao Yan dengan curiga dan berkata, ada sejumlah besar pasukan di depan, saya tidak tahu apakah itu elit Raja Iblis bermata jahat. Namun, saya ingat bahwa kekuatan keseluruhan Raja Iblis bermata jahat beberapa kali lebih kuat daripada kerajaan iblis segudang, jadi. Xiao Yan tersenyum, tetapi ada kepercayaan diri dalam senyumnya yang tidak sesuai dengan kekuatannya, seolah-olah dia memiliki apa yang harus diandalkan secara umum. Dengan kekuatan kita sendiri, tidak ada satupun dari 7 iblis yang tidak dapat dikalahkan, karena di antara 7 Raja Iblis, jumlah pasukan binatang iblis dimulai dengan setidaknya 100.000, dan kekuatan Raja Iblis juga berkisar dari Dewa Pejuang Bintang 8 akhir hingga kesempurnaan. Tidak seperti 1000 elit kita. Tianhu berpikir sejenak, ekornya yang seputih salju bergoyang di belakangnya, jelas terkejut dengan pernyataan Xiao Yan yang meremehkan. Ayo pergi, ayo kita temui pasukan ini. Setelah itu, Xiao Yan tidak peduli apa komandan iblis rubah surgawi itu, dia menggerakkan tubuhnya dan membawanya ke kejauhan. Gulu, orang ini, diperlakukan seperti ini oleh Xiao Yan. Tianhu Yaoshuai juga merasakan keterkejutan dan kegilaan di dalam hatinya. Apakah Xiao Yan ini orang yang sombong dan bodoh atau orang yang bijaksana? Namun, Tianhu Yaoshuai cukup puas dengan tindakan tegas Xiao Yan. Di medan perang Tianyuan, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan angin iblis memenuhi udara, menghiasi tanah tandus ini menjadi api penyucian yang nyata di bumi. Oh, sungguh sial, Raja Iblis Mata Jahat benar-benar berat sebelah, dan dia memberikan sumber daya yang paling berharga di medan perang Tianyuan kepada pengawal pribadinya, kelompok Iblis Mata Jahat, dan kami,
para jenderal dan prajurit monster yang bekerja keras bersamanya dan bekerja keras, berakhir dengan secangkir. Aku bahkan tidak bisa berbagi sup. Sungguh memalukan. Pada saat ini, di daerah yang datar, beberapa jenderal monster dengan kepala harimau dan otak harimau berkumpul dalam satu kelompok. Cukup mengeluh, ekspresi mereka sangat galak, dan kata-kata itu mengungkapkan bahwa mereka tanpa henti tertarik pada apa yang disebut Raja Iblis bermata jahat kebencian. Lian Shuai, karena Raja Iblis bermata jahat begitu kejam, mengapa kita tidak? Sambil berbicara, seekor monster yang ditutupi sisik hijau di sampingnya membuat gerakan ringan ke lehernya. Implikasinya jelas, lenyapkan Raja Iblis bermata jahat untuk menggantikannya. Tidak, kekuatan Raja Iblis bermata jahat berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, yang jauh dari apa yang dapat kita tangani, dan mata jahat Raja Iblis bermata jahat dapat dikatakan sebagai yang paling sulit di antara 7 Raja Iblis. Shuai mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya perlahan, dan segera mengangkat mata iblisnya yang dalam, melihat lebih dalam ke medan perang. Masing-masing dari 10 medan perang berisi banyak relik berharga, dan sekarang Raja Iblis bermata jahat telah menduduki medan perang Tianyuan. Dia samar-samar telah menemukan beberapa relik tirani, jadi dia mengusir 3 komandan iblis utama di bawahnya. Menggunakan alasan berpatroli di perbatasan, mereka memisahkan mereka, dan Raja Iblis bermata jahat dengan pengawal pribadinya perlahan-lahan menjelajahi reruntuhan yang berharga. Tim di depan mereka sekarang adalah kelompok monster skala yang menempati peringkat kedua di antara 3 kelompok monster besar. Yang paling kuat dipimpin oleh tampan skala di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8. Ada 20.000 monster-monster di belakang mereka, dan pasukan hanya memiliki monster-monster. Mereka pada dasarnya adalah monster bersisik, dan mungkin lebih lemah jika bertarung sendirian, tetapi jika itu adalah pertarungan kelompok yang sebenarnya, pemandangannya dapat digambarkan sebagai benar-benar bodoh. Cek-cek, pasukan yang dipimpin oleh monster ini terlalu banyak, kan? Pada saat ini, Xiaoyan dan Tianhu, dengan bantuan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, berdiri di atas pohon yang terkuras. Menatap dalam-dalam ke perkemahan besar dengan ratusan tenda di kejauhan, dia kehilangan suaranya. Melihat pertempuran ini, aku khawatir jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bagaimana? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan? Xiaoyan bergumam pelan, lalu tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan kebanggaan yang luar biasa, dan dia memiliki rasa kuat akan kekuatannya sendiri. Kepercayaan diri yang mutlak secara umum. Kenapa kamu tidak berani? Tuan, apakah kamu punya rencana? Katakan saja. Tianhu mendengus dingin ketika dia melihat penampilan Xiaoyan, dan niat bertarungnya yang cemerlang tidak diragukan lagi terlihat. Ketika kedua pasukan bertarung, intelijen adalah yang paling penting. Kita berdua akan masuk jauh ke dalam kamp musuh untuk sementara waktu. Kamu bertanggung jawab untuk menarik senjata. Aku akan mencoba mengumpulkan informasi tentang Raja Iblis bermata jahat, ingatlah untuk tidak bertarung. Namun, itu dapat menyebabkan fluktuasi besar, yang sangat bagus. Kata Xiaoyan. Baiklah, Tianhu berkata sambil tersenyum tipis, tatapannya ke arah Xiaoyan juga tanpa sadar menjadi hormat, orang ini tidak hanya kuat tetapi juga meyakinkan. Lakukan, keduanya saling memandang, lalu kekuatan di tubuh mereka melonjak seperti mata air. Kalian serang dari depan, aku akan serang dari belakang, serangan pura-pura ini hanya untuk mendapatkan informasi. Meninggalkan kata-kata itu dengan enteng, sosok Xiaoyan pergi dari sini lebih dulu, berubah menjadi angin kencang, mengintai ke arah tenda musuh. Sosok Xiaoyan dan Tianhu sangat kuat, dan tepat saat kedua aura itu muncul, raungan keras memenuhi udara dari kamp musuh. Serangan musuh. Ada musuh. Seluruh pasukan dalam posisi bertahan, masuki mode pertempuran. Xiaoyan dan Tianhu menyerang satu demi satu, dan si iblis bersisik tampan itu tiba-tiba melompat ke udara dan memimpin pertempuran dengan merendahkan. Kembali ke Lin Shuai, hanya ada 2 penyerang. Satu orang mulai membunuh orang di garis depan, dan ada napas samar di belakang, yang tampaknya menuju ke kamp intelijen di pasukan kita. Setelah beberapa napas, seorang pengintai juga datang ke sini, dan nadanya cukup aneh. 2, tapi orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. 4 Jenderal Iblis, kalian pergi dan hentikan petarung abadi bintang 8 itu, aku akan menemui anak itu. Lin Shuai menatap kedua orang itu bersamaan, dan membuat penilaian dalam waktu singkat.
Kekuatan Dewa Pejuang Bintang 8,5 langkah Tianhu Yaoshuai memang tirani, tetapi penindasan yang diberikan kepadanya oleh Xiao Yan bahkan lebih tirani daripada Dewa Pejuang Bintang 8 yang sebenarnya. Lin Suai, serangan dari garis depan adalah petarung abadi bintang 8,5 langkah. Jika kau tidak mengambil tindakan, aku khawatir garis depan akan menyebabkan pembantaian sepihak. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa jenderal iblis merasa hati mereka gelap, dan tidak mengerti mengapa Lin Suai akan membuat keputusan ini. Menjalankan perintah, kau hanya perlu bertahan. Begitu suaranya jatuh, Lin Suai meledak, menghadap ke markas di belakangnya. Hahaha, apakah pasukan binatang iblis Raja Iblis mampu menangani ini? Tidak ada yang bisa bertarung, biarkan kalian keluar, jika tidak hari ini, komandan ini akan benar-benar menumpahkan darah di tempat ini. Komandan Iblis Tianhu membunuh ratusan monster satu demi satu hanya dalam beberapa menit, dan tiba-tiba mendengus dengan arogan, jalan. Kembali ke pertahanan, berbaris. Di sini, tentara dipanggil kembali, bertahan. Pada saat ini, satu demi satu jenderal iblis muncul satu demi satu, dan kemudian mereka memerintahkan pasukan binatang iblis seperti pasir yang berantakan dengan tertib. Untuk sementara waktu, sulit untuk mengendalikannya dengan kekuatan komandan iblis Tianhu gelombang ciptakan situasi yang menghancurkan. Xiao Yan, aku tidak tahu trik apa yang kamu miliki, tetapi kamu harus bergegas. Setelah Tianhu Yaoshuai bergumam, dia tiba-tiba bertarung dengan orang-orang ini, tetapi dengan pemahaman diam-diam di antara satu sama lain, kekuatan Tianhu Yaoshuai akan menjadi semakin kuat, semakin tidak dominan. Di sisi lain, di belakang pasukan, Xiao Yan diam-diam masuk ke kamp. Ini adalah tempat penyimpanan untuk beberapa gulungan rahasia, dan itu juga tujuan Xiao Yan. Di bawah kekuatan jiwa, itu secara alami mengalahkan diri sendiri. Apa ini? Pada saat ini, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, membela pasukan monster dan pembangkit tenaga listrik di pasukan, dan dengan cepat membolak-balik ratusan gulungan dengan telapak tangannya, mencoba menemukan sesuatu yang berguna. Makam Kaisar Iblis. Xiao Yan mengeluarkan gulungan di bagian bawah gulungan yang ditekan, dan penindasan yang tak terlihat meresap keluar, dan 4 kata iblis membanjiri. Kau tidak terlalu penakut, kau benar-benar berani menerobos masuk ke markas tentara kita. Daftar dan datanglah. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, tepat ketika ia mencoba membuka gulungan itu, udara dingin seperti asap mengelilingi seluruh kamp. Itulah fluktuasi medan perang, dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Apakah sudah ditemukan, tetapi tujuannya telah tercapai. Xiao Yan mengambil gulungan itu ke dalam pelukannya, dan matanya menjadi dalam, semangat juang yang agung meresap keluar. Orang ini, pastilah petarung abadi bintang 8, dapat dikatakan sebagai saingan sejati. Namun, bagi pemimpin pasukan monster tingkat ini, kekuatannya telah mencapai tahap awal Dosian bintang 8, dan bagi Xiao Yan, ini juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Bocah, menderita sampai mati, dengus dingin, diikuti oleh hawa dingin yang menusuk tulang, menyapu seluruh kamp intelijen, dan niat membunuh yang suram dan tak terbatas tersapu keluar, dan segera monster berbentuk manusia yang terbungkus sisik hijau menghilang dari pandangan Xiao Yan. Saya khawatir kekuatan pertahanan dan kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Melihat bayangan hitam monster yang tiba-tiba muncul di depannya, mata monsternya yang ganas penuh dengan kemarahan yang tak berujung, dan sisik hijau di tubuhnya seperti duri tajam yang tajam, melepaskan iblis yang sangat tirani. Pilar tahanan Wanhan. Lin Suai baru saja muncul, dan energi iblis putih susu mengembun keluar dari tubuhnya, dan segera menyebar di medan yang sangat dingin ini, tanpa memberi Xiao Yan serangan balik sama sekali. Itu adalah serangan yang sangat mengerikan, saya khawatir itu dimaksudkan untuk menjadi keputusan yang cepat. Ledakan. Dengan suara, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan, dan mereka sangat dingin, dan langsung berubah menjadi es dingin yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh lapangan, dan di atas es ini, segel tirani yang terkandung di dalamnya untuk menekan aura juga mengejutkan. Xiao Yan, api, melihat pemandangan yang begitu mengerikan ketika Lin Suai bergerak, Xiao Yan tidak berani ceroboh. Dengan raungan, benih surgawi besar api merah muncul dari tubuhnya. Dengan berkah dari semangat juang, Xiao Yan untuk sementara terhindar dari erosi kekuatan es ini. Tahap awal dari 7 Dewa Pejuang Bintang. Apa yang terjadi? Saat Xiao Yan baru saja bergerak, Lin Suai juga mencium kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya, dan segera bertanya dengan keraguan di mata iblisnya.
Hei, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lautan api merah, bulu api abadi. Xiao Yan tertawa pelan, api benih surgawi agung yang merah menyala dan bulu abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, keduanya saling terkait dan menjauh dari Xiao Yan. Seperti sungai murni yang jatuh ke dunia dari 9 surga, cuaca mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Lin Suai tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Tekan komandan ini, melihat serangan mengerikan Xiao Yan, itu jelas tidak sebanding dengan kekuatannya, tetapi Lin Suai dengan paksa menahan diri dan berkata, "Guru, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Hal-hal ini, aku akan menerimanya dengan senyuman." Di akhir kalimat, sosok Xiao Yan tiba-tiba menerobos ladang es dengan sangat aneh, jadi dia dengan lembut berdiri di kam intelijen dan tersenyum. Orang ini, pada saat ini, mata iblis Lin Suai tidak bisa tidak menjadi berat, orang ini yang tampaknya masih dalam tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals mungkin yang paling menakutkan dari keduanya. Mau lari, kekuatan pilar dingin, melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri, Lin Suai melepaskan kekuatan es putih susu di tangannya, mencoba untuk menahan Xiao Yan di sini selamanya. Kerak, tepat ketika dewa susu itu menyentuh sisi Xiao Yan, api kuning muncul dan menyelimuti Xiao Yan, menghancurkannya sepenuhnya dan menghancurkannya. Api ini, melihat cara Xiao Yan, Lin Suai tidak berniat untuk terus menembak, tetapi hanya berdiri di sana dengan hampa, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan menghadapi serangan Lin Suai, dan hanya berencana untuk melarikan diri. Melihat Tianhu Demon Suai yang dikelilingi oleh puluhan ribu iblis bersisik di langit yang jauh, dia bergumam, tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala, dan dia meledak ke dalamnya. Orang ini, hanya itu. Mungkin ini bisa menyebabkan beberapa rintangan bagi Raja Iblis bermata jahat. Melihat sosok Xiao Yan yang pergi, Lian Sui juga tertawa, jika tidak dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin menahan Xiao Yan, itu bukan tidak mungkin, tetapi pada saat itu, saya khawatir itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Yang tak bernama, cepatlah dan tangkap. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati di sini selamanya. Di langit, 5 jenderal iblis bersinar dengan energi iblis yang sangat menyilaukan, dan segera aura mereka dan puluhan ribu iblis bersisik perlahan-lahan saling terkait, membentuk efek yang menakutkan satu sama lain. Kekuatan, biarkan Tianhu Yao Shuai mundur. Seperti yang diharapkan dari legiun monster-monster yang terlatih dengan baik, saya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Xiao Yan. Komandan monster Tianhu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan segera napasnya bergetar, dan serangan yang mengerikan itu tepat di depannya. Musuh menyerang. Boom! Monster bersisik ini bersatu untuk membentuk barisan persegi serangan dan pertahanan terpadu, yang membuat monster Tianhu tidak berdaya. Rasanya seperti serangan mereka sendiri akan dengan mudah diselesaikan oleh mereka, dan serangan mereka, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru, tetapi seiring berjalannya waktu, bekas luka di Tianhu Yao Shuai menjadi semakin jelas. Di sisi lain, kekuatan monster bersisik ini menjadi semakin menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beristirahat, tubuh Xiao Yan muncul di samping Tianhu Yao Shuai, menatap Tianhu Yao Shuai dengan napas lemah, dia bertanya dengan khawatir. Tuan Xiao Yan, cepatlah, kekuatan gabungan dari orang-orang ini terlalu aneh. Melihat Xiao Yan muncul, Komandan Iblis Tianhu buru-buru berteriak. Dia hanya orang yang kasar, dan tidak apa-apa baginya untuk mematuhi perintah dan mematuhi perintah untuk bertarung, tetapi jika itu tentang memerintah, itu akan menjadi kelemahannya, dan sekarang setelah dia memiliki Xiao Yan, yang cerdas dan pemberani, dia bersedia untuk patuh. Informasinya sudah diperoleh, mari kita pergi bersama. Xiao Yan tidak ragu-ragu dan tersenyum perlahan. Tapi, Tianhu Yao Shuai ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tubuh Xiao Yan, jejak api panas, dari redup menjadi menyilaukan, dari kusam menjadi ilahi. Perasaan itu seperti bintang yang menyilaukan jatuh ke dunia fana. Pada saat ini, kekuatan luas yang tak terbatas memperbarui kilaunya yang sebenarnya. Mekar, dengan mendengus dingin gelombang benih teratai kuning pucat yang halus perlahan muncul di tangan Xiao Yan, dan segera menyerang dinding tembaga dan dinding besi yang dibentuk oleh puluhan ribu monster bersisik. Agar tidak mengekspos semua caranya, Xiao Yan tidak menggunakan samsara murka Buddha 4 warna, tetapi menggunakan api abadi sebagai panduan, dan teratai api yang terkondensasi, dengan kekuatan api abadi dan kekuatan jiwa Xiao Yan, juga cukup untuk mengalahkan kekuatan gabungan iblis bersisik. Ledakan, dengan suara, kekuatan keabadian meletus,
dan biji teratai meletus sepenuhnya, dan gelombang-gelombang panas yang tak tertandingi menyebar seperti sinar kehancuran, dan energi yang mengejutkan dan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat semua jenderal iblis melihat ke wajah mereka. Perubahan besar, tidak baik, mundur, melihat kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba dengan serangan yang aneh, beberapa jenderal iblis mengecilkan pupil mereka dan kehilangan suara mereka. Boom, sayangnya, butuh waktu untuk menyampaikan perintah. Ketika tiba, kotak besar yang dibentuk oleh puluhan ribu monster skala di depannya langsung dihantam oleh lotus api satu warna dan kekuatan jiwa Xiao Yan. 20.000 monster skala, lebih dari 1/5 dari korban. Wilayah Wanhan, cari aku, pastikan untuk menemukan dua binatang dewa ini. Ribuan pisau ditebas. Dalam sekejap, Lin Shuai menembak tepat waktu, dan kekuatan dingin yang sangat menyilaukan meresap, dan saat itu dia perlahan-lahan menahan penyebaran lotus api Xiao Yan, jika tidak, kerugiannya akan terus meningkat. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh medan perang Tianyuan berguncang hebat. Tampaknya beberapa tempat lain juga menyadari adanya riak energi yang begitu kuat. Namun, Xiao Yan dan keduanya membawa informasi dan berterima kasih kepada pasukan mereka karena telah bergabung bersama. Memiliki pengalaman pertama berperang melawan pasukan Raja Iblis Mata Jahat akan sangat bermanfaat bagi Xiao Yan dan yang lainnya dalam pertempuran mereka di masa mendatang di medan perang Tianyuan, markas elit Xiao Yan yang terdiri dari ribuan monster. Bau mesiu di medan perang semakin kuat, dan kedua penguasa belum kembali. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Di dalam tenda, Xuan Yuan duduk di tempat pertama dan berbicara sedikit. Xiao Yan menyerahkan 1000 elit pasukan monster kepadanya. Meskipun tidak ada kelainan di bawah batasannya sendiri, tetapi di medan perang Tianyuan, ada banyak mayat monster di mana-mana, beberapa di antaranya mengandung semacam esensi darah tirani. Saat ini, ribuan elit ini juga sekarang sudah dekat. Darah binatang iblis adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi binatang iblis pada umumnya seperti pil iblis. Baik itu peningkatan garis keturunan atau kekuatan mereka sendiri, itu sebanding dengan pil ajaib. Jika mereka bisa mendapatkannya secara kebetulan, tim itu sendiri memiliki banyak darah. Keuntungan yang unik, jadi ini juga alasan mengapa para elit ini sudah dekat. Pada saat ini, di dalam tenda, 9 serigala akan berdiri di sini satu demi satu, dan mereka semua terkondensasi. Beberapa dari mereka bahkan mengeluh tentang Xiao Yan, tetapi itu karena perintah Raja Iblis sebelum pergi. Kali ini semuanya benar atau salah. Xiao Yan dipimpin oleh Yan Yaoshuai, tidak mudah untuk menyerang. Boom! Pada saat ini, di atas langit keruh di kejauhan, ledakan yang luar biasa keras terdengar, dan aura panas yang terkandung di dalamnya agak mirip dengan aura Xiao Yan yang tampan dan iblis di masa lalu. Apa yang terjadi? Xuan Yuan mendengar kata-kata itu, buru-buru meninggalkan tenda dan datang ke ruang terbuka, menatap badai api yang mengerikan, dan bergumam. Napas itu, sepertinya sedikit seperti Xiao Yan, Yaoshuai sama. Tetapi di sana, menurut informasi dari para pengintai, itu adalah lokasi pasukan iblis skala di antara 3 legiun utama Raja Iblis Mata Jahat. Untuk sementara waktu, para jenderal iblis juga memiliki pendapat yang berbeda. Di sisi lain, Xiao Yan dan keduanya lolos dari pengepungan pasukan iblis bersisik, dan mereka berkeliaran cukup lama sebelum mereka diam-diam kembali ke markas mereka. Berikan padaku, ini yang pertama kali ditemukan Lao Su. Apa jenis kalian? Monster-monster itu tampaknya menggali tanah dengan cara yang agak tidak jelas, dan di bawahnya, hutan tulang putih muncul dari tanah tandus, dan bahkan setetes darah yang agak lemah di tulang-tulang putih itu, pemukulan yang kuat, seolah-olah dengan sihir khusus. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya setelah Xiao Yan dan Tianhu Yaoshuai diam-diam berdiri beberapa prajurit monster yang bertarung untuk mendapatkan esensi darah. Ini adalah darah monster, darah itu seharusnya tertinggal setelah pertempuran antara pasukan dunia monster dan kekuatan ras jahat luar angkasa. Darah monster dapat meningkatkan kekuatan dan darah monster secara signifikan, serta banyak aspek kekuatan fisik, jadi darah monster digunakan oleh mereka. Wajar saja untuk bertarung seperti ini. Tianhu Yaoshuai menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas apa yang dikatakan Xiao Yan sebelum pergi sangat masuk akal. Berhentilah untukku. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan penjelasan Tianhu Yaoshuai, lalu berjalan mendekati beberapa prajurit monster di depannya dan mendengus dingin. Apa yang paling ditakutkan Xiao Yan terjadi? Xiao, Tuan Yaoshuai,
Beberapa monster sudah ditutupi bekas luka, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan muncul, mereka hanya bisa berdiri tegak, dan tulang-tulang putih di tanah di bawahnya hanya bisa menyerah. Bagaimana aku memberitahu perintah militer sebelum aku pergi? Mata Xiao Yan suram, dan dia menatap prajurit monster dengan dingin, jejak kemarahan meresap. Jangan sekali-kali menggunakan tulang atau benda apapun di medan perang tanpa izin. Beberapa monster tercengang dan menundukkan kepala. Dengan sengaja melakukan kejahatan. Menurutmu apa yang seharusnya kau lakukan? Xiao Yan melanjutkan, menurut perintah militer, penggal kepala. Tapi karena kau tidak mengetahuinya, kali ini aku akan memaafkanmu. Adapun yang disebut esensi darah monster, itu hanyalah massa energi jahat. Jika kau menelannya tanpa izin, aku khawatir itu akan menelanmu menjadi tulang dalam waktu singkat. Saat Xiao Yan berbicara, energi merah menyala yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dengan lembut membungkus tetesan esensi darah antimon perak kristal di atas tulang putih di bawahnya. Boom! Terbungkus dalam api murni Xiao Yan, darah di atas tulang meledak dengan aura jahat yang mengerikan. Kekuatan semacam itu jauh melampaui apa yang dapat dilawan oleh para prajurit monster ini. Puff! Pada akhirnya, terjadi ledakan tiba-tiba, yang berubah menjadi hujan darah yang mengerikan, memenuhi udara. Tuan Yao Shuai Sengning, melihat Xiao Yan menghancurkan darah dan esensi binatang iblis ini hanya dalam beberapa kata, beberapa prajurit binatang iblis juga berkata dengan putus asa. Jika Xiao Yan tidak menghentikannya tepat waktu, saya khawatir mereka. Ngomong-ngomong, Tuan, sekarang bukan hanya kita, ada banyak orang di tim. Setelah Sun Si, beberapa monster juga memutuskan untuk mengubah masa lalu mereka dan bertobat. Silakan dan kumpulkan pasukan, saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berkata. Baiklah, ketika monster lain mendengar kata-kata itu, mereka pun bubar untuk memberitahu para monster agar berkumpul. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tianhu Yao Shuai juga sempat bingung dan bertanya. Ketika aku pergi ke pasukan iblis berskala untuk memata-matai informasi, aku menemukan beberapa informasi yang berguna. Aku akan mekomunikasikannya sendiri nanti. Bukankah para elit monster ini mencoba mendapatkan darah monster untuk meningkatkan kekuatan mereka? Kebetulan aku juga punya niat ini, tapi aku tidak tahu apakah mereka punya keberanian. Setelah berbicara, mereka juga pergi menghadap 9 jenderal iblis di tenda. Apa yang terjadi? Berkumpul, si tampan iblis Xiao Yan sudah kembali. Pada saat ini, pasukan monster yang hendak bergerak menjadi gelisah karena kembalinya Xiao Yan. Beberapa menit kemudian, 1000 monster elit berkumpul. Semuanya, Xiao Yan dan Tianhu berdiri di depan 1000 monster gelombang dan berkata dengan masuk akal, suara mereka dipenuhi dengan rasa lega. Semuanya, kita memasuki pegunungan Tianyuan untuk melawan Raja Iblis bermata jahat. Aku tahu ada banyak monster di medan perang ini yang sangat menarik bagi kita, tetapi monster dan darah di tanah ini telah terkikis oleh kekuatan jahat suku jahat asing. Xiao Yan berkata, korosi, bagaimana mungkin? Petik 2. Sebenarnya itu dirusak oleh ras jahat dari luar wilayah. Aku hanya mengatakan bagaimana itu tidak dapat disempurnakan setelah menyerapnya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tim tiba-tiba meledak. Mengalahkan Raja Iblis bermata jahat adalah cara terbaik bagi kita untuk membuktikan diri. Tetapi sekarang dengan kekuatan kita, kita masih belum memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatan. Kali ini aku pergi untuk menyelidiki informasi, aku cukup beruntung untuk mendapatkan relik di medan perang. Ada banyak relik harta karun di dalamnya, tetapi relik ini sekarang terkikis oleh kelompok iblis mata jahat dari pengawal Raja Iblis mata jahat. Aku tidak tahu apakah kamu memilikinya. Kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku. Suara Xiao Yan mengandung sedikit pertanyaan, dan perlahan muncul. Reruntuhan medan perang. Ribuan elit tidak dapat menahan mata mereka yang cerah ketika mereka mendengarnya. Jika darah monster di medan perang terkikis oleh kekuatan jahat dan tidak dapat diserap, maka reruntuhan medan perang adalah tempat di mana banyak harta karun terpelihara sepenuhnya. Tempat semacam itu adalah harta karun nyata bagi monster. Aku tidak tahu apa reruntuhan itu. Di mana kamu? Setelah beberapa saat, banyak pertanyaan datang dari antara monster elit. Makam Kaisar Iblis, untuk lokasinya, itu ada di kedalaman medan perang ini. Xiao Yan berkata dengan lembut,
tetapi ada nada tenang dalam suaranya, seolah-olah tiket kemenangan sudah di tangan. Makam Kaisar Iblis. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, ribuan elit di belakangnya, 9 jenderal iblis termasuk Tianhu Yaoshuai, saat ini mata iblis perlahan menyusut, dan dia berkata dengan ngeri. Kaisar Iblis, ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati di dunia iblis. Mantan penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis Tianhen, selain ini, ada 3 orang kuat di bawahnya, Serigala Naga Jahat Hitam, Tiran Tianxiong, dan Raja Jahat Tulang Putih. Dan yang disebut Kaisar Iblis ini, kekuatannya mungkin hanya pada tahap awal dari pertempuran abadi bintang 8, dan itu tidak sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik, tetapi orang ini suka mengumpulkan banyak harta di dunia iblis, seperti seorang kolektor. Selain itu, dia masih seorang pria dengan kekuatan tempur yang hebat. Ada desas-desus bahwa orang ini dulunya setia kepada Kaisar Iblis. Dengan kekuatannya di tahap awal dari pertempuran abadi bintang 8, dia bisa berurusan dengan Raja Kulit Putih di antara ras jahat asing tanpa tertinggal. Ini juga satu-satunya hal yang membantu Kaisar Iblis melawan ras jahat asing. Pahlawan, meskipun ia akhirnya jatuh pada Raja Merah, tetapi juga karena eksploitasi militernya yang termasyur, ia membangun istana Anumertanya di medan perang kuno, untuk sirkulasi. Itu sebenarnya makam Kaisar Iblis. Setelah Sun bernafas, mata banyak binatang iblis dipenuhi dengan api yang tak terkendali. Kata Kaisar Iblis dapat dikatakan sebagai simbol kemuliaan dan kekuatan yang besar. Jika mereka dapat memasukinya, kekuatan secara alami akan sangat meningkat. Meskipun ada banyak peluang untuk harta karun di makam Kaisar Iblis, bahayanya tidak boleh diremehkan. Selain keberadaan kelompok iblis bermata jahat, tapi aku tidak takut dengan lelucon semua orang, Raja Iblis bermata jahat, jangan menganggapnya serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada semua orang. Xiaoyan berkata dengan lembut, dengan senyum langka dalam suaranya. Xiaoyan hari ini tidak hanya berbicara bahasa sehari-hari. Bagaimanapun, kekuatan jangka menengah dari makhluk abadi bermata jahat, iblis, dan petarung bintang 8 tidak dapat menimbulkan ancaman fatal yang nyata bagi Xiaoyan hari ini. Tunggu, aku bersedia bersumpah sampai mati untuk mengejar Tuan Xiaoyan, Yaoshuai. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan sekelompok monster berbicara serempak, dengan kekuatan yang dahsyat, seperti guntur yang cukup untuk menghancurkan 9 surga. Jika demikian, ayo pergi. Aku akan membagikan catatan di jalan. Jika ada seseorang yang tidak mematuhi perintah, bunuh tanpa ampun. Mendengar suara yang nyaring dan kuat seperti itu, Xiaoyan menanggapi dengan suara bernada tinggi yang sama. Ayo pergi. Untuk sementara waktu, tim ini juga disatukan oleh hati Jenderal Xiaoyan, dan dengan informasi yang telah dicuri Xiaoyan dari pasukan iblis bersisik, mereka dengan cerdik menghindari banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan, dan membuat jalan tercepat. Kecepatannya menuju makam Kaisar Iblis. Di medan perang Tianyuan, dalam. Ini adalah langit yang agak keruh. Ada aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit, seperti tanda-tanda ajaib yang mengikis semua hal, menyapu seluruh dunia, dan tanah di bawahnya juga penuh dengan kegelapan yang tak terbatas. Kegelapan semacam itu tampaknya merupakan erosi kekuatan jahat dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat dalam. Pada saat ini, di atas batu, seorang manusia berdiri dengan tenang di sini. Dia cukup jinak, seperti seorang sarjana yang lembut dan elegan, tetapi matanya sangat aneh, seolah-olah mengandung semua hal, mengejutkan orang-orang, tidak tertahankan untuk dilihat. Tuan Raja Monster, kelompok monster bermata jahat telah menemukan pintu masuk ke makam. Setelah beberapa saat, monster seperti manusia dengan telinga kelinci di kepalanya melintas seperti hantu. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita temui yang disebut makam Kaisar Iblis. Mata Raja Mata Jahat itu tenang, tetapi dia penuh dengan senyuman. Ada beberapa masalah di pintu masuk, dan tuanku, para komandan iblis dari 3 legiun lainnya tampaknya memiliki banyak keluhan tentang tindakanmu. Biarkan kami melahap makam Kaisar Iblis sendirian, bukan? Jenderal bertelinga kelinci bertanya dengan suara rendah, ya ada sedikit kekhawatiran, bagaimanapun juga, kekuatan 3 legiun utama adalah kekuatan yang sangat diperlukan dari Raja Iblis bermata jahat. Jangan khawatir, makam Kaisar Iblis ini hanya gertakan, saya berharap dapat menangkap ikan besar. Setelah Raja Mata Jahat selesai berbicara, tubuhnya bergetar, kekosongan di depannya hancur dan terbuka, dan dia tiba-tiba berjalan menuju makam Kaisar Iblis.
Kekuatan yang muncul dari tubuhnya pastilah Dewa Pejuang Bintang 8. Selama sehari, Xiao Yan dan yang lainnya bergegas tanpa henti, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan, mereka tidak menemui keadaan darurat apapun di sepanjang jalan, dan bahkan hampir bertemu dengan 3 pasukan utama Raja Iblis Bermata Jahat beberapa kali. Akibatnya, pertempuran itu pecah, dan tampaknya diabaikan olehnya, seolah-olah 3 legiun utama sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, tim yang diperintah oleh Xiao Yan mencapai kedalaman medan perang Tianyuan dengan cukup lancar, yang membuat Xiao Yan selalu memiliki ilusi di dalam hatinya. Bukankah semuanya berjalan terlalu baik, dan Komandan Skala dari Legiun Iblis Skala hanya mencoba mengujiku? Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan bergumam begitu dia sampai di kedalaman, dan menggenggam kegelapan dengan erat dengan telapak tangannya. Jejak pendeta dunia bawah, jika masalahnya benar-benar di luar kendalinya, aku khawatir dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Meskipun Xiao Yan tidak ingin menggunakan kekuatan pendeta dunia bawah yang gelap, atau bahkan iblis. Di kedalaman medan perang Tianyuan, udara keruh di sini seperti cairan kental yang membuat orang jijik, dan bahkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa senjata yang rusak memicu kata medan perang dengan jelas. Tuan, ada jejak kelompok iblis bermata jahat di sini. Tianhu Yaoshuai dengan hati-hati mengamati tanah di sekitarnya, dan perlahan-lahan melihat jejak-jejak yang bengkok, dan ada jejak kelompok iblis bermata jahat eksklusif di atasnya. Kelompok monster bermata jahat dikatakan sebagai kelompok monster khusus yang melatih keterampilan mata. Ada sekitar 1000 dari mereka. Mereka semua dalam bentuk yang sama, dan kekuatan tempur mereka mungkin tidak luar biasa. Saya khawatir itu cukup untuk menjadi kekuatan paling menakutkan di bawah komando 7 Raja Iblis. Pintu masuk ke makam Kaisar Iblis seharusnya ada di sini. Sepertinya mereka sudah memimpin. Xiao Yan tiba di tanah tandus gelombang dan melihat mantra larangan ungu di sekitar tanah dan sentuhan sekitar puluhan meter. Dalam ukuran gua, telapak tangan dengan ringan menempelkan jejak tanah ungu. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia langsung menyapu tanah kotor itu. Segera, sebuah gua ungu aneh muncul di lumpur di bawah kaki semua orang. Di gua ungu, ada aura iblis mengerikan yang sangat mendominasi. Kekuatan ini sepenuhnya mengisolasi kekuatan jahat di sekitarnya. Saya khawatir ini adalah kekuatan Kaisar Iblis. Kirim setengah dari pasukan untuk tinggal di sini, dan orang-orang kuat lainnya akan masuk bersamaku. Semuanya sukarela. Kami akan membawa kembali esensi darah dari reruntuhan. Dibandingkan dengan bertarung, menjaga juga merupakan tugas yang tidak boleh diremehkan. Xiao Yan berkata dalam mulut. Aku akan menyimpannya. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik berkata. Xuan Yuan, bawa mereka untuk berjaga di sini. Ini adalah jejak formasi ruang angkasa. Jika situasinya berubah, itu dapat menyusut untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan berkata dengan puas, dan setelah bernapas dengan baik, dia mengukir jejak-jejak telapak tangan pesawat ulang-alik pada gulungan itu dan memberikannya kepada Xuan Yuan. Bawahanku menerima perintah. Xuan Yuan mengambil gulungan ruang angkasa dan mengangguk. Dia secara alami memahami kekhawatiran Xiao Yan. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin 500 orang yang tersisa ke dalam gua ungu dan menuangkannya ke dalamnya. Pada saat ini, makam Raja Iblis juga terbuka sepenuhnya. Tentu saja, pada saat yang sama, 3 legiun Raja Iblis mata jahat, baik sengaja maupun tidak sengaja, perlahan-lahan mendekati sini. Jika tidak disengaja, tidak apa-apa, hanya berkeliaran tanpa tujuan, tetapi jika sudah direncanakan sejak lama, saya khawatir 500 orang yang dipimpin oleh Xuan Yuan tidak akan mampu melawan mereka.